Kami dari kelompok 1 ingin membuat video vlog tugas ekonomi kelembagaan yang membahas tentang teori kontrak Oliver Hart dan Bengt Holmstrom sebagai pemenang Nobel Ekonomi tahun 2016. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Isma Sari, Tista Dewi, Medina Putri Kusumodani, Putri Aliza, Sofia Ambar. Selamat menyaksikan! Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas teori kontrak yang dikembangkan oleh dua ekonom hebat, yaitu Oliver Hart dan Bengt Holmstrom. Mereka berhasil meraih hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 2016 atas kontribusi luar biasa dalam memahami bagaimana kontrak dapat mengatur hubungan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Teori ini tidak hanya bermanfaat untuk dunia akademis, tapi juga memiliki penerapan luas di berbagai sektor, seperti hubungan antara perusahaan dengan karyawannya, pemerintah dengan penyedia layanan, bahkan antara pemilik usaha dengan investor. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana desain insentif dalam kontrak dapat mempengaruhi perilaku pihak-pihak yang terlibat, serta bagaimana kontrak dirancang untuk mencapai hasil yang efisien dan adil, bahkan di tengah ketidakpastian. Sekarang saya akan membahas kontribusi dari Bengt Holmstrom. Holmstrom dikenal melalui teorinya yang sangat penting tentang insentif dan pengukuran kinerja, terutama melalui konsep principal agent problem. Principal agent problem menggambarkan hubungan antara pemberi kerja yang disebut prinsipal dan pekerja yang disebut agen. Masalah utamanya adalah bagaimana prinsipal dapat memastikan bahwa agen bekerja sesuai dengan kepentingannya. Holmstrom menunjukkan bahwa pengukuran kinerja seringkali tidak sempurna karena adanya banyak faktor di luar kendali agen seperti perubahan pasar atau kondisi ekonomi yang tak terduga. Oleh karena itu, kontrak harus dirancang dengan insentif yang tepat agar agen tetap termotivasi. Salah satu pendekatannya adalah melalui pemberian bonus berbasis kinerja atau pembagian keuntungan yang memastikan agen memiliki dorongan untuk bekerja secara optimal tanpa merasa terbebani dari risiko yang terlalu besar. Holmstrom juga membahas bagaimana pengukuran yang berlebihan justru dapat berdampak negatif. Misalnya dengan mendorong agen hanya fokus pada target tertentu tanpa mempertimbangkan tujuan jangka panjang. Berikutnya adalah kontribusi dari Oliver Hart yang menyoroti konsep teori kontrak tidak lengkap. Hart menjelaskan bahwa tidak mungkin sebuah kontrak dapat mencakup semua situasi atau skenario yang mungkin terjadi di masa depan. Ketidakpastian dalam lingkungan ekonomi atau operasional membuat kontrak seringkali tidak mampu memprediksi setiap detail. Dalam kondisi seperti ini, hak keputusan yang disebut sebagai kekuasaan residu menjadi sangat penting. Kekuasaan residu adalah hak untuk mengambil keputusan dalam situasi yang belum diatur oleh kontrak. Hart menunjukkan bagaimana pembagian kekuasaan residu dapat mempengaruhi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya dalam merger perusahaan, pihak yang memiliki hak keputusan seringkali memiliki kendali lebih besar atas arah perusahaan di masa depan. Hart juga menunjukkan pentingnya fleksibilitas kontrak untuk memungkinkan renegosiasi ketika kondisi berubah. Konsep ini sangat relevan dalam dunia bisnis, terutama ketika kita berbicara tentang perjanjian antara perusahaan besar, startup, atau bahkan pengelolaan aset publik. Selanjutnya adalah penerapan teori dalam kehidupan nyata. Lalu bagaimana teori ini diterapkan di dunia nyata? Contohnya dapat kita temui dalam hubungan bisnis antara investor dan perusahaan startup. Ketika seorang investor memberikan dana, kontrak dibuat untuk mengatur pembagian keuntungan, hak suara, dan tanggung jawab. Konsep Holmstrom membantu dalam merancang intensif yang mendorong tim startup bekerja lebih keras untuk mencapai hasil yang lebih baik. Di sisi lain, teori Hart relevan dalam merencanakan kontrak yang fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian. Misalnya, jika startup tersebut menghadapi krisis atau perubahan pasar, kontrak bisa memberikan ruang negosiasi untuk menyelamatkan bisnis tanpa merugikan investor. Selain itu, teori ini juga diterapkan dalam pengelolaan layanan publik seperti kontrak antara pemerintah dan perusahaan swasta yang mengelola rumah sakit atau transportasi umum. Pemerintah seringkali menggunakan kontrak fleksibel agar dapat mengatur kembali kesepakatan jika kondisi ekonomi berubah atau jika layanan yang diberikan tidak memenuhi standar.
Sebagai penutup, teori kontrak oleh Oliver Hart dan Beck Holstrom menjadi landasan penting dalam ekonomi modern. Di dunia yang penuh ketidakpastian dan perubahan, teori ini membantu kita memahami bagaimana kontrak dapat dirancang dan menciptakan hubungan yang adil, efisien, dan saling menguntungkan. Pentingnya penelitian mereka tidak hanya sebatas pada sektor bisnis, tetapi juga pada pengelolaan layanan publik, hubungan industrial, bahkan kebijakan pemerintahan. Tidak serta jika mereka mendapatkan hadiah Nobel Ekonomi karena sudah berkontribusi yang sangat relevan bagi tantangan dunia saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan vlog kami. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Bye-bye!